Randomers, balik lagi bersama Karna. Jadi kali ini aku mau solo camp untuk pertama kalinya. Jadi apa aja yang aku bawa? Let's go, kita lihat. Nah, di sini gue jelasin aja ya, karena gue cepetin karena videonya gak jelas. Gue bawa tenda, sleeping bag, baju ganti, frame tenda, matras, P3K, terus lampu tenda, lampu headlamp. Untuk makanan, gue nggak bawa dari rumah, gue bawanya dari jalan gitu, kayak beli snack segala macem, air juga. Terus gue beli nasi di mana, di base camp, karena gue nggak bawa beras, nggak bawa kompor. Di sini gue nggak bawa nesting, nggak bawa, ya pokoknya nggak bawa bekal nasi lah. Gue berangkat dari rumah ke base camp itu sendirian karena gue nggak ada barengan buat ngecamp. Selesai deh. Dari luar packingan gue nggak rapi, boleh di komen ya. Gue pemula, siapa tahu bisa sharing-sharing biar gue belajar banyak tentang pendakian. Oke, mudahan lancar ya perjalanannya. Bye bye. Nah, ini tuh gue udah ada di base camp Gunung Laur Sukamakmur. Gue menempuh perjalanan gak tahu berapa jam. Dari rumah tuh jam 1-an lewat. Gue lewat puncak karena macet banget kan ya. Itu tuh pas libur lebaran gitu, macet banget. Itu gue pertama kalinya bawa motor sejauh itu. Gak tau, gue modal nekat kali ya, gue jadi berani. Tapi bener-bener di perjalanan kali itu banyak banget pelajaran yang bisa gue ambil dan nanti gue bisa praktekin nantinya. Pas di jalan tuh bener-bener pas mau ke arah base campnya ya, gue lihat maps tuh udah bentar lagi, tapi kayaknya cuacanya itu berkabut gitu, udah kayak bener-bener mau maghrib. Nah, di situ gue setiap perjalanan tuh kayak baca-baca gitu ya, biar selamat lah sampai tujuan gitu. Nah, pas gue datang base camp itu, nah gue regis dong, habis itu kata si emasnya tuh, mbak sendiri katanya gitu, sendirian katanya. Iya sendiri, saya solo gitu. Berani katanya, berani. Terus tiba-tiba tuh ada 2 cowok yang gue nggak tahu mereka tuh dari Bogor atau yang tadinya gue nggak tahu mereka dari Bogor gitu. Terus kata si mas-mas yang di base camp tuh katanya gini, tuh bareng aja sama si mas ini katanya, mereka mau ini juga katanya, mau camp katanya. Terus ya udah kan, habis itu tuh gue nunggu, terus gue tanya, solo camp aman gak nih gitu. Aman-aman aja katanya gitu. Nah, udah tuh kan, karena aman, gue juga kelamaan nunggu si mas 2 itu. Mereka gak tahu kemana, pokoknya masuk ke base camp gitu. Nah, gue jalan dong, jalan tuh ada warung kan. Sebelum mulai tuh di atas tuh banyak itu ada warung. Nah, gue tuh di situ dulu tuh sekalian ikut cas sama beli nasi. Gue bilang dong, bu jual nasi nggak? Ada nasi mah tapi nggak ada lauknya. Ya udah deh, gorengin telur katanya, kata gue tuh gitu. Ya udah, pas gue lagi nunggu tiba-tiba hujan lah, kata gue teh. Gue ngecek handphone lah baru jam 5 gitu. Ya udah deh gitu, gue nunggu aja tuh, nunggu sambil ngecas segala macem. Karena hujan, ya udah deh gue kayak beli, bu pesen apa namanya, susu jahe sambil makan roti tuh. Nah, tiba-tiba hujan tuh, ada 2 cowok tuh, gue liatin dari jauh mereka mau nanjak kan. Nah, ya udah tuh gue balik lagi fokus gitu di warung. Tiba-tiba mereka ada di samping, kayak, bu estimasi dari sini ke area camp berapa ya. Nah, terus kata si ibu warungnya tuh, udah bareng aja mas tete ini katanya, dia juga mau ke sana, mau ke atas. Ya udah teh katanya, mau bareng nggak? Karena hujan, gue nunggu hujan dulu kan. Nggak mas, saya nanti aja, ntar lagi mau maghrib kan, mau maghrib. Gue nunggu
azan maghrib gitu. Terus si mas, ya udah saya duluan ya, ya udah. Nah gue kira dua cowok yang gue temuin di base camp itu, di base camp ya, bukan dua abang-abang yang di warung ini, bukan. Gue kira tuh mereka udah berangkat ke atas kan, udah nanjak. Gue nggak tahu benar. Terus jam setengah tujuan tuh hujan tuh reda tuh. Bu, aman gak ke atas Solo? Katanya. Aman-aman aja di sini ya. Udah, saya pergi dulu Bu ya, pamit. Udah tuh, udah situ pakai jas hujan. Gue jalan sendirian tuh. Sebelum ke pintu rimba itu agak jauh juga kan. Pas gue jalan tuh ada bapak-bapak kayak nawarin gitu, Neng katanya mau kemana, ini mau jalan pak, mau kayak mau sana, ya udah bareng naik motor nih, tapi saya anterin sampai pintu aja ya. Iya pak, Neng sendirian, iya sendirian, berani katanya, insya Allah pak berani katanya. Gue tuh dianterin, katanya kata si bapak gini, kalau apa sih namanya, saya ini mah katanya kalau ada motornya mah saya anterin nih katanya sampai sampai atas gitu. Tapi nggak ada motornya nggak apa-apa pak gitu. Yang penting aman, saya jalan sendiri. Ya udah, pas gua diturunin pas pintu rimba itu, eh, kata ibu-ibu penjual bunga yang di pinggiran itu, katanya gini, Neng, berani katanya, berani katanya, insya Allah berani gitu, sendiri katanya, iya sendiri, ya ampun Neng katanya, udah sini aja ngecamp katanya gitu, ngecamp di sini. Oh nggak deh bu, saya nanya aja. Ya udah tuh ya, hati-hati katanya, hati-hati katanya, takut ada apa-apa katanya, tapi aman kan kata gue teh gitu. Aman sih Neng, aman. Nah ya udah, naik dulu ya bu katanya. Ya Neng katanya. Tuh pas gue jalan tuh ada lampu kan kelihatan dari pintu lima itu, ternyata orang-orang yang tektok baru turun tuh. Kata gue teh, di atas masih ada orang nggak, masih kak katanya gitu. Ya udah makasih ya, hati-hati. Jalan lagi ketemu lagi tuh berapa cowok tuh nggak tahu, mereka juga baru pulang tektok. eh di atas masih ada orang, nah masih kak katanya gitu. Ya udah hati-hati ya, makasih kak. Ya udah tuh gue lanjut jalan, ketemu lagi tuh, gue tanya, nah di atas masih ada orang, udah nggak ada kak. Oh ya udah makasih ya katanya. Ya gue jalan tuh sendirian tuh, gue nggak tahu punya nyali apa, kayak bener-bener gue bukannya gimana ya, maksudnya yang gue rasa takut kalau misalkan jalan malam gitu, yang pertama kali gue belum gitu, tapi ini tiba-tiba gue kayak bener-bener berani gitu. Gue nggak tahu kenapa, apa karena nekat gitu, jadi gue punya nyali gitu buat jalan sendiri. Nah sampailah pos satu, habis pos satu gue jalan tuh jalan. Nah gue sampai di pos 2. Di pos 2 nih gue sendirian, bener-bener gak ada orang sama sekali. Gak berani nengok ke belakang, kayak fokus gue harus fokus kayak biar apa ya, ibaratnya tuh biar gue nggak kenapa-napa ya. Di situ tuh gue cek handphone, ada sinyal, rame juga di grup BC itu. Nah gue ngabarin dong katanya, ini baru sampai pos 2 katanya, sendiri. Sendiri katanya, iya sendiri katanya. Tuh gue tuh langsung ditelepon sama orang-orang BC, katanya, katanya teh katanya sendiri di situ. Gue jawab kan iya sendiri. Oh aduh katanya, tapi aman kan, aman aman kata gue tuh gitu kan, aman bang aman. Ya udah tunggu atuh ya katanya, nggak ada ini lagi, nggak ada orang buat ke atas gitu kan, kenapa nggak barengan atuh sama yang tadi katanya gitu kan. Ya udah tunggu di situ ya dan jangan kemana-mana ya. Bener-bener kayak salut banget, khawatir gitu gue juga sih yang bener-bener aduh kacau sih. Habis itu tuh eh gue istirahat dulu di pos 2. Terus gue diteleponin terus buat sama pihak BC tuh buat kayak mastiin gue tuh aman-aman aja. Nah pas gue nengok ke belakang tuh, pas mau jalan ke arah pos 3 gitu, tiba-tiba ada dua abang-abang. Gue kayak gini nih, bang bang bareng bang deh, lu kenapa katanya tadi duluan. Lah kirain saya kan abangnya udah duluan gitu, makanya saya jalan, kirain saya nggak ada orang lagi, taunya abang kayak maksudnya ada gitu, baru baru naik kayak gitu. Terus gue ditelepon lagi sama pihak BC gini, kan katanya
udah ketemu belum sama 2 orang, katanya 2 orang yang mau camp. Udah bang, udah. Ya udah, syukurlah aman gitu, aman kan, aman gitu, alhamdulillah, makasih bang. Nah gue tuh di situ bareng tuh, jadi bertiga tuh, cewek sendiri cowok dua, jalan tuh bener-bener kayak hati-hati bener-bener gitu, kayak thank you banget tuh, tanpa kalian kayaknya gue nggak tahu lagi deh mau nyerah atau enggak gitu. Bener-bener apa pengalaman yang bikin banyak pelajaran kata gue mah. Kita jalan tuh, habis itu kita sampai di pos 3, istirahat dulu, minum dulu, ternyata ada tuh cowok yang baru turun, kayaknya tektok sih mereka. Nah, habis itu kita lanjut. Nah, yang mau ke pos 4 di camp area tuh kita sempat nyasar, kayak kalau ke arah pos 4 tuh kan ke atas. Nah, kita tuh arahnya lurus gitu, kayak jalan buat para warga gitu, kayak ke kebun gitu. Akhirnya itu kita udah balik lagi, terus kita lewat atas. Nah, ketemulah tuh sama pos 4 tuh. Kita jalan terus nyampe di area camp. Kan di area camp, nah gue dibantuin masang sama 2 abang-abang tadi, tapi karena mereka juga nggak bisa pasangin tenda gue, susah banget. Akhirnya dibantuin sama para abang-abang yang lagi di camp juga. Kayak thank you banget buat semuanya, gue terharu. Pinjemin helm juga, karena bener-bener helm gue kayaknya baterainya mau habis gitu. Tapi kita semua kena badai di situ sampai pagi. Akhirnya kayak nggak sia-sia walaupun badai gitu. Paginya tuh dapet cerah banget. Ini sunrise-nya bagus banget guys. Di Gunung Hur tuh recommend banget dah buat, aduh, kayaknya kalian harus datang deh. Kalau dapet cerah tuh bagusnya bagus banget. Nah itu gue diajakin buat ke puncak sama 2 orang ini, kayak barengan buat summit gitu. Akhirnya kita jalan bertiga sampai puncak. Akhirnya kita bertiga sampai di puncak Pancawangi Gunung Luhur Sukamakmur dengan ketinggian 1750 mdpl. Nah di situ tuh gue baru bertiga, terus ada 2 abang yang tektok juga tuh, jadi berlima. Nah gue di puncak foto-foto, jadi gue cewek sendiri guys di situ. Malu sebenarnya mama abang-abang. Random first, segitu aja cerita dari gue tentang first time solo camp yang benar-benar banyak kekurangannya. Jadi gue di sini banyak pelajaran yang gue ambil buat kedepannya. Thanks semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.